Nah, jadi terus saya mau tanya nih, untuk suatu budaya bela diri di Asia yang begini ini kan relatif sama kalau kita perhatikan yang di Jepang tentang Cina juga memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar nalar ya, Iya. termasuk di Indonesia. Nah, apakah yang dilakukan sama Merpati Putih itu memang memiliki tujuan untuk menuju jalan yang putus itu, yang dimana bela diri lain mungkin sudah menganggap itu tidak masuk akal sehingga tidak diolah lagi atau tidak ditelusuri atau tidak dilatih, jadi semata-mata hanya untuk melakukan kekuatan fisik ya. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Merpati Putih itu sebenarnya mengarahkan kita ke ilmu-ilmu kanuragan? Iya. Ini bagus. Saya barusan juga ngobrolin ini, tapi untuk audiens di Australia jadi bahasa Inggris. Ini malah kita bisa bicarain pencak silat secara menyeluruh, Mas. Nggak perlu ke merpati. Jadi sebenarnya yang mungkin perlu generasi muda kenal adalah filosofi tradisional pencak silat itu yang hilang sebenarnya dalam pengertian, karena penjelasan-penjelasan itu memang apa boleh buat lebih banyak datang dari penelitian luar yang kita anut. Sehingga kalau kita cari di Wikipedia definisi pencak silat, itu sebenarnya kurang menggambarkan kenapa adanya pencak, kenapa adanya silat. Jadi pencak sebenarnya pencak itu adalah satu filosofi yang berbeda, Mas, gitu. Artinya kalau kita pengertian pencak itu adalah pencak itu kita benar-benar sama sekali tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya agresif, kita tidak mau sama sekali untuk berkelahi, kita sama sekali menjunjung tinggi nilai-nilai. Makanya disebut pencak itu kelihatannya jadi kayak nari-nari. Jadi pengertian filosofinya gitu. Pencak itu memberi kesempatan kepada orang yang mau agresi sama kita, jangan gitu. Saya minta maaf, saya nggak mau, saya menjaga jarak. Tapi seandainya memang sudah tidak ada jalan lain, maka keluarlah istilah silat yang sebenarnya berawal dari kata sile dari Sumatera Barat. Karena ada studi pencak silat itu sebenarnya awalnya dari kerajaan Pagaruyung dan itu menyebar karena dia kerajaannya besar sampai Kalimantan, Filipina, sampai ke Jawa. Itulah jadi cikal bakal kita mengenal kata-kata sile itu lama-lama jadi silat. Nah, silat itu sendiri adalah murni self defense. Jadi dia bukan sport. Silat itu bukan olahraga dalam artian kalau memang harus hanya dua pilihannya, kita dibunuh orang atau kita membunuh orangnya gitu. Karena itu orang yang belajar pencaksilat 99% sama sekali tidak pernah melakukan siletnya itu sendiri. Itu Ya, karena itu ilmu-ilmu yang kayak gini dulunya Mas, itu dirahasiakan karena kalau saya dulu belajar silat, saya nggak akan cerita sama Mas Arif. Ngelawong itu senjata andalan saya kok, gitu ya. Jadi nggak ngasih tahu, tidak ada show off. Zaman dulu juga tidak ada namanya dojo-dojo untuk latihan-latihan kayak gini. Karena silat lebih hanya sebagai dasar untuk pemahaman spiritual. Jadi tujuan pencak silat itu justru adalah menjadi bisa untuk tidak bisa, Mas. bisa untuk tidak bisa. Iya. Karena untuk merasa tidak bisa kita harus bisa dulu. Gitu filosofinya. Nah, ini sangat bertentangan dengan dunia modern. Memang ini adalah tugasnya Mas Arif untuk tugas gue mulu ya tadi. Heran gini. Udah Bu ya. Oke. Oke. Jadi tadi apa
ketika kita masuk ke gimana tuh Mas? Eh, eh, tahu tapi untuk tidak tahu gitu itu terus bisa tapi nggak bisa gimana? Ya, itu emang kata-kata membingungkan, tapi sebenarnya ini yang membeda antara filosofi timur dengan filosofi barat. Karena dunia barat tuh gini, dunia modern lah ya. Kita kan dididik untuk achievement. Saya harus menjadi yang terbaik. Saya yang terbaik, I'm the best. Saya lebih baik. Bahkan dalam sport modern, kalau bisa saya mukul Mas Arief sampai knockout, saya juara. Saya lebih hebat dari. Dan kita juga malah pada umumnya kan kita senang lihat orang knockout, berdarah-berdarah. Jadi itu adalah kita menumbuhkan ego, kita menumbuhkan agresivitas kita. Apa boleh buat dunia modern memang begitu. Nah sekarang permasalahan dunia tradisional ini, kalau disimpan yang kayak saya bilang, nggak ada orang juga yang mau belajar, Mas. Ini tradisional Asia ya? Ya, mungkin bukan Asia aja, Seluruh dunia. semua Budaya bela diri yang tua tua. itu filosofinya sama, ya. Masalahnya kalau kita ajarin seperti itu, nggak ada orang yang mau belajar, Mas. Dia kan nggak boleh ngasih tahu temennya, nggak bisa upload ke sosmed, nggak bisa nyombong nih, oh gue bisa matain dragon atau gitu. Jadi memang nggak mudah ya gitu. Tapi gunanya kita cerita ini minimal orang-orang mulai mengerti kenapa pencaksilat, kenapa yang sport bela diri modern. Karena kendala kita adalah begitu pencaksilat kita bawa ke sini, ada yang hilang jadinya Mas. Karena gini, langsung aja jurus-jurus pencaksilat kan nggak ada yang mukul-mukul muka, ya kan? Jurus pencaksilat seperti saya bilang, colok matanya, kan ngebunuh orang. Di mana sport modern itu nggak ada, nggak mungkin kan? Masa kita bikin pertandingan siapa yang bisa nyolok mata menang, gitu. Nah, Gini biasanya Mas, jurusnya. Ya. nah, tapi PR-nya Mas Arief sekarang justru adalah bagaimana kita memang nggak bisa mundur ke zaman dulu, ya. Kita nggak bisa mengabaikan dunia modern sekarang karena emang demand itu. Nah, bagaimana sih sekarang nilai-nilai yang lama itu dan sesuatu yang modern ini menghasilkan sesuatu yang lebih bisa positif gitu loh, Mas, maksudnya. Ya. Jadi kita bisa ngerti, oh kalau gitu pencaksilat tuh begitu toh, baru kita tahu, oh gila, emang Ya. apa istilahnya filosofinya beda. Ya. Gitu. Jadi saya setuju tuh. Jadi dengan mendasari sebuah filosofi yang sedemikian, maka Pancasila justru harus lebih berkembang ya. Maksudnya eh, dengan perkembangan zaman sekarang orang juga tidak selalu mengandalkan kekuatan fisik atau segala macam. Orang-orang Asia terutama juga ingin juga memiliki suatu kemampuan-kemampuan yang di luar itu gitu kan. Tapi kalau saya ada faktor lain kalau saya, yaitu aspek kesehatannya. Yeah. Jadi ketika kita melakukan itu, kita selain fisiknya bagus, kita memiliki kemampuan yang yang metafisik ya pada tingkatan tertentu dan juga sehat. Nah, urusan sehat ini itu urusan saya untuk mengembangkannya dan mencari tahu mana yang bisa digunakan untuk aspek-aspek kesehatan yang lebih jauh dibanding sekedar itu kan ya, sekedar bisa lari doang, tapi juga hidup aktif dan tidak pikun dan panjang umur. Nah, panjang umur itu kan sesuatu yang ada yang bilang terlalu berani gitu kan. Emang panjang umur latihan silat panjang umur gitu kan. Padahal untuk panjang umur apa bahasanya longevity itu terkait dengan beberapa hal yang sebenarnya sudah kita lakukan dalam keseharian yaitu olahraga, aktivitas dan berpuasa atau intermittent fasting atau kita mengurangi gula dan segala macam. Berani tuh bilang panjang umur. Ya.
Nah, untuk itu dari saya. Ya. Tapi kembali saya mau bilang juga, balik ke diagram tadi ya. Mungkin bagi yang belum begitu paham tentang diagram tadi, bisa saya rangkum bahwa ketika Anda latihan atau Anda dari faktor usia atau dari genetik Anda tiba-tiba sebelah kiri, terus tiba-tiba Anda terus ingin memahami, maka begitu Anda ingin memahami, itu terserah Anda. Karena spiritualnya itu urusan Ya, pribadi dia. Urusan pribadi dia. Anda bisa mengacu kepada apapun keyakinan Anda, tetapi tetap dalam koridor itu. Cuma salah satu pesan saya nih Mas, uh, jangan berpikir setan lah. Jangan berpikir sesuatu yang menakutkan. Tapi dari sisi ilmu, ada itu adalah masalah kesadaran aja, masalah sinyal-sinyal di otak aja, masalah sesuatu yang lain yang kita tidak mengerti. Sesuatu yang tidak dimengerti itu tentunya jangan kita jangan jangan kita tahan atau jangan kita tidak ingin untuk lebih mendalami ya, gitu kan. Itu ikutin aja. Cuma kalau bingung, tanya Mas Moncu. Ya. Itu komen aja tuh di bas, ya kan? Atau di ada nomor teleponnya tuh tanya saya mau gini. Ya. Uh, 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 apa? Yang hal begitu tuh emang ini Mas, ini pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana porsi pelatih nih Mas? Porsi orang tua nih, orang yang sudah melewati fase itu tuh, itu gimana dia bisa membimbing kita gitu loh? ya, Kalau kalau dia sendiri ternyata ketakutan atau tidak bisa menjelaskan. iya, Apa yang harus dilakukan nih? iya. Makanya kalau dalam kita bicara dunia persilatan lagi, Mas ya, pencak silat lah ya. Saya ingin mencoba memberikan ide bahwa sebenarnya ada dua tipe yang belajar pencak silat. Tipe menjadi pendekar, Pendekar, tipe menjadi persilat. silat, Persilat. Jadi pendekar kalau secara awamnya itu adalah alur jalur atletik. juara, Ya, jalur atletik lah, menjadi atlet. atlet. Sedangkan pesilat adalah orang-orang yang suka mendalami bela diri pencak silat. Nah, kenapa ini Loh, bukannya berbeda? ujungnya adalah jadi pendekar? Enggak, belum tentu Mas, karena kalau baca silat Cina, silat-silat cerita zaman dulu, kan selalu ada tuh gurunya memilih murid yang bertulang bagus, istilahnya gitu. Artinya, apa boleh buat, kita lahir ini memang berbeda Mas. Cara gampangnya ada dua. Orang bisa menjadi orang marketing itu bisa belajar dia Mas jadi marketing. Tapi kalau orang sales, dia lahir tuh dia udah jadi salesman Mas. Itu orang sales nggak bisa dipelajari. Nah, pendekar juga gitu. Waktu dia brojol Mas ya, dia itu sebenarnya udah jadi pendekar itu. Artinya secara ininya kecepatan kiri kanannya itu cepat sama, kekuatannya kiri kanan sama. Jadi itu kriteria yang paling mudah untuk tahu apakah, makanya kita juga menilai ke diri kita sendiri. Apakah gua ini pendekar atau gua ini persilat. Nah, jalur-jalur pendekar inilah yang dia harusnya menjadi guru. Kalau kita pesilat, kita bisa jadi pelatih lah ya. Jadi bisa. Tapi seorang guru artinya dia mengalami sebelum mengajarkan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya misalnya metafisika adalah tidak mudah bagi orang yang tidak mengalami untuk mengajarkan, atau dia akan memberi suatu ide yang berbeda sehingga muridnya yang harusnya bisa berkembang jadi agak frustrasi gitu. Misalnya ada murid, Mas saya nggak ngerasain getaran. Nanti kalau dijawab, wah Anda kurang latihan, kurang pengolahan misalnya gitu. Dia kan frustasi Mas. Kalau seandainya dia pengolahannya benar, Optimal itu maksudnya. iya. Yeah. Terus dia nggak ngerasa, kan dia merasa frustrasi gitu. Jadi memang ya gitu kira-kira Mas. Butuh butuh mengalami untuk bisa memberitahu gitu. Oh ini.
Ini agak ruwet nih. Ya soalnya ketika masalahnya kan kita naik tingkat terus. Step Ya, 1, step 2, step 3, step 4 gitu kan. ya, Begitu masuk step 4 kan kita menganggap dia mampu untuk mengajarkan itu. ya. Sebenarnya juga bukan salah. Ini balik lagi ke cerita tradisional sama sport modern. Karena istilah zaman dulu tuh nggak ada, Mas. Tingkat-tingkat itu nggak ada. Karena seorang murid dikembangkan oleh gurunya berdasarkan bakatnya, gitu. Tapi apa boleh buat, kita kan sekarang jadi industri, Mas. Jadi ada tingkat, semua orang dibikin standar lah, gitu. Sehingga kadang-kadang orang yang bagus pun jadi frustasi juga. Karena kan dia sama aja. Dia lebih bagus nih sebenarnya, Iya. tapi tingkatnya kan sama. Nanti waktu ujian dia naik, yang lain juga naik, Mas. Gitu loh. Tapi dia sebenarnya memiliki sesuatu yang kelebihan ya. Ya, sehingga yang akan terjadi di kita kan cuman gosip gini. Wah, si itu bagus dia. Si itu biasa-biasa aja, gitu loh yang terjadi kan gitu. Ya. Malah yang biasa-biasa aja juga menganggap dia jadi bagus, Mas. Dalam anggapannya. Gitu. Lah iyalah, gitu. Ya. Nah, saya sekarang nih untuk yang terakhir ya. Eh, Sebenarnya di semua perguruan, apakah setahu Mas Moncu juga memiliki jalan yang sama untuk Ya, mencapai kemampuan kita fisik ini? Karena kalau kita lihat di beberapa perguruan juga tentunya saya nggak tahu juga ya. Apakah ada jalan yang memang mengarah ke sana? sebenarnya karena saya di Australia kita sering diskusi ya sama sesama perguruan. Karena saya berkecimpung, kita ada namanya APSF, Australian Pencaksilat Federation ya. Hal yang kita jadi masalah di Merpati Putih sebenarnya adalah masalah di hampir semua perguruan pencaksilat. Tidak mudah punya pelatih, tidak pun yang karena ada banyak keterbatasan di dunia modern ini, Mas. Gitu. Kalau zaman dulu kan enak, dia tuh belajar sama bapaknya biasanya. Tiap hari gitu loh. Zaman sekarang kan orang mesti pergi ke dojo latihan gitu-gitu. Jadi memang, Bayar. dan apalagi itu jadi industri. Nah, jadi menurut saya memang sebenarnya yang mesti dicari adalah bagaimana tetap seperti konten-konten yang kita lakuin ini, makin lama orang akhirnya dapat ide bagaimana sih mengadaptasi kiri dan kanan ini, eh, tradisional dan modern, karena itu memang sama seperti ya, karena Mas Arief kan dokter ya. Jadi tujuan panjang umur, sehat itu juga konsep dari barat, Mas. Itu adalah achievement. Nah, padahal tradisional nggak gitu, Mas. Jadi tradisional itu tahu kalau kita makin berlatih, kita juga makin melemah secara fisik. Dan justru kita memang mesti menyadari itu bukan soal panjang umur, kalau bisa pendek umur, Mas. Nah, itu kenapa orang nggak mau belajar yang tradisional. Siapa yang mau pendek umur? Saya juga nggak mau sih, Mas. Oh, oh, iya. Gitu loh. Tapi secara filosofi itu yang ada perbedaan. Karena tradisional adalah tujuan itu adalah bagian yang kita menjadi manusia. Manusia itu bukan tubuh fisik. Nah, modern tujuan kita adalah lebih banyak yang sifatnya konsep ke fisik. Itu kira-kira. Agak bertentangan, tapi apa boleh buat, memang itu yang mesti kita taruh di atas meja gitu loh, Mas. Saya nggak bilang ini bagus, ini salah, enggak, Mas. Gitu. Ini ada di meja gitu. Makanya pemahaman itu akhirnya spiritual itu menjadi pemahaman individu, karena ya bagaimana kita melihat ini gitu. Jadi tadi tegaskan lagi bahwa tidak masuk ke ranah spiritual itu Ya, individual. individual, Anda betul. harus mensikapinya sendiri. Ya, Mungkin kalau cuma ya mungkin harus lihat-lihat juga kalau Anda mungkin bertanya pada seseorang, ya seseorang itu mungkin ada yang akhirnya jangan lihat terusin gitu kan, ya. atau oh Jangan itu sesat gitu. oh, jangan sesat. Ya, menurut saya mawas itu sih enggak. Ya, Jadi itu sesuatu yang kita eksplor ya, karena ada beberapa teori
teori modern yang sampai sekarang belum terbukti, yang justru jadi eh, makanan empuk Hollywood, Iya, Marvel, iya, Doctor Strange, iya, pindah ke alam lain, iya, kecil segede semut, iya, terus Spiderman, Spiderman, iya, nonton nggak Spiderman? Buset, multiverse, iya, Spiderman seri 1, 2, 3, 4, 5, ngumpul Spiderman banyak iya, bener gitu kan. Itu kan sebenarnya penjelasan dari sesuatu yang ada sedikit hubungan sama iya, yang kita omongin sekarang gitu kan. iya, Cuma ya apa iya gitu kan. Ya kalau anda ragu atau apa, coba nanti aja. iya. Ya, Boleh ditambahin sedikit, Mas? boleh. Jadi kalau menyambung apa yang diomongin Mas Arief, ada yang hilang di banyak pengertian kita contoh di Merpati Putih. Kalau kita tutup mata, kita bisa melihat warna. Seringkali kita hanya berhenti kepada menganggap itu sebagai suatu kemampuan kita yang orang lain nggak bisa, gitu ya. Jarang mengkaitkan bahwa itu nantinya ada kaitan pemahaman bahwa pengenalan dunia metafisika itu sebenarnya mengajak individu bersangkutan untuk mendalami dengan pertanyaan, kenapa gua bisa melihat warna? Apa sih warna itu? Secara perjalanan spiritual saya, apa manfaatnya saya bisa melihat fenomena seperti itu. Jadi ada banyak hal yang menurut saya kenapa itu kita nggak ganggu gugat itu adalah pendalaman individu. Nah, yang perlu kita jelasin bahwa tujuan kita di Merpati Putih sebenarnya bukan untuk mencah-mencahin benda keras, Mas. Itu hanyalah semacam tolak ukur untuk setiap yang belajar untuk mengukur self confidence dia, densitas dari vibrasi gelombang elektromagnetnya dia. Nah, seandainya dia udah pernah membuktikan itu, dia harusnya melewati terus, bukan itu dijadikan semacam pamer bahwa Ya. jadi kita memang bukan tujuan kita bukan buat mencah-mencahin itu atau kita getaran itu bukan untuk tujuannya getaran, tapi memahami bahwa semua fenomena itu ada kaitan dalam perjalanan individual spiritual kita masing-masing. Yang itu di luar Merpati Putih sebenarnya, gitu kira-kira. Ya, memang itu perlu ditegaskan lagi bahwa mematahkan benda, getaran, diapalah hal lintang itu bukan tujuannya begitu. Betul. Itu hanya tahapan bahwa udah sampai situ belum gitu kan. Iya, betul. Makanya terus kita tidak pernah bertujuan bahwa saya bakal bisa matain trail, bukan. Tapi Iya. latihan saya kalau sudah mencapai tertentu harus ada ini patah. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kalau bisa patah lebih dari 1, 2 gitu kan, ya itu lebih bagus. Jadi latihan minimal ada latihannya sesuai gitu kan. Cuma yang jelas banget adalah kalau nggak latihan nggak bisa. Iya. Tapi ada tugas Mas Arief lagi nih sebagai dokter, Mas. Tiga tuh tugas mulu. Kalau menurut saya, ini dari sisi kesehatan ya, kita mata-matain tuh bagus karena kita kan ada density layer sebelum kena benda keras. Tapi banyak kejadian orang-orang yang kurang latihan seperti Mas Arief, dia akan membenturkan fisiknya ke benda itu di mana dari sisi medis itu udah nggak sehat, Mas. Mungkin nggak di Merpati Putih ketimbang mencah-mencahin, menciptakan semacam alat tolak ukur yang bisa mengukur densitas, ketebalan, frekuensi elektromagnetiknya dia daripada dia harus mencah-mencahin benda. Pertama, mahal. Kedua, kalau dia miss itu merusak, Mas. Ini nggak seru. Ya, memang kurang gaya secara sosmed, kurang gaya, Mas. Begini, ini contoh saya. Tapi sehat maksudnya. Nah, saya itu latihan sesuai dengan jadwal dan ketat banget ya untuk mencapai apa sih yang bisa. Jadi pada saya waktu matain rel itu, saya tuh agak heran waktu itu. Sampai menuduh bahwa rel saya palsu. Karena kok enteng banget. Terus saya bilang gini, enggak, ini rel yang betulan keras gitu kan. Jadi dikasih selamatkan. Nah, waktu itu matain bisa. Dan setelah itu saya bata-batain terus. Biru enggak, merah
enggak. Berasa aja enggak. Betul. Saya kan heran, deng gitu kan. Pada beberapa gerakan memang gagal ya, tapi yang ini itu mungkin saya kurang atau gimana gitu. Tapi yang paling mantap namanya begini. Membandingkan dengan kejadian waktu itu ada seseorang yang dalam latihan maunya naik tingkat, Iya. dihajar itu beton sesuai tingkatannya, begini kan, gemetar ya gini kan, Iya. bengkak semua gitu kan, lu ngerasain, karena konsepnya itu adalah latihan gitu. Kalau nggak latih, begini deh, Betul. ini merah semua mas. Iya. Udah, untung nggak pakai ini gitu kan. Iya. Nah maksudnya saya lihat iya ya, saya latihan kok pas. Terus itu saya lihat semua yang berhasil tangannya tidak biru, enggak bekas. Jadi kalau pulang ke rumah tuh kata habis ujian tangannya mana? Enggak apa-apa. Iya. Bersih-bersih aja. Itu mungkin. Tapi kalau Mas mau cari alat, nggak perlu mukul dan tas aja. Tapi itu bisa di Indonesia Mas. Tapi kalau kita di Australia misalnya ada yang murid dia mukul nggak pecah terus tangannya cedera, kita bisa diajuin ke pengadilan Mas. Loh, kenapa? Kan dia yang mau. Ya bukan soal dia mau, kita harus bertanggung jawab agar kita lebih ya safety adalah yang utama gitu. Jadi memang ya itulah makanya kembali lagi tadi saya mau memperkenalkan ada yang disebut pendekar, ada yang disebut pesilat. Pendekar itu adalah orang yang memang siap sebagai atlet, sedangkan pesilat adalah orang yang biasa-biasa aja yang suka belajar bela diri gitu. Berarti standar bagaimana kita memperlakukan kedua golongan ini harusnya berbeda gitu. Karena menurut saya kita di sini masih gini, misalnya lari nggak pakai sepatu gitu ya, di aspal yang panas, itu sih kalau buat atlet bagus Mas. Zaman saya kita lari di rel kereta api yang batu-batu. Tapi itu menurut saya udah nggak bagus karena seandainya ada jarum loh Mas, terus dia infeksi, tewas gimana Mas? Gitu loh maksudnya ya. Iya, memang gitu. Dulu saya lari Pakistan Ya. itu aspal nempel di kaki. Ya. Betul. Nah, maksudnya hal-hal gitulah yang mulai dipikirin karena kita sekarang hidup di dunia modern. Kita tidak hidup di zamannya Ken Arok atau gitu. Kadang-kadang konsep kita masih seolah kita bangga seperti yang susah gitu. Karena ya nggak tahu itu PR-nya Mas Arif maksudnya bukan saya lagi. Saya rasa ini cukup sekian dulu ya. Iya. Nanti kita akan bicarakan soal masalah yang lain banyak lah. Nanti lewat online kita terusin obrolan karena hal gini menarik Mas. Jangan terlampau yang bikin berat tapi bagaimana kita mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit bahwa Barat sama Timur itu harusnya ketemu Mas. Bukannya Timur lebih hebat, Barat gimana enggak. Dia harusnya nanti ketemu. Ya, saya juga perlu disclaimer lagi ya. Untuk orang-orang tertentu yang latihan juga mesti harus kita screening atau kita pahami orang ini dia punya gangguan jiwa nggak? Betul itu. Betul. Dia memiliki keturunan atau leluhur yang kemampuan yang sama nggak? Iya. Terus dia juga seorang penipu atau bukan? Ya. Itu berat Mas. Iya, itu kelas berat. Terus Ya. juga orang yang gimana kita mendeteksi bahwa dia itu memang sedang berdiskusi dengan saintifik sama kita. Ya. Pada orang-orang yang mengaku-ngaku itu jadi dukun atau itu tidak masuk tanah kita, tidak masuk orang-orang seperti itu. Saya ada sedikit tambahan boleh nggak sedikit? Tambah lagi, Karena boleh. gara-gara ini jadi saya gini. Tadi soal orang yang ada mental health atau ada orang karakter tertentu. Kalau untuk latihan fisik sebenarnya Nggak ada masalah. bukan orang karakter apapun dia akan mampu untuk latihan fisik untuk mendapatkan hasilnya yang maksimal. Mau dia orang baik atau mau dia koruptor gitu ya. Dia bisa. Tapi kalau kita belajar latihan meditasi Mas, kita nggak perlu takut soal itu. Karena apa?
meditasi itu sebenarnya sangat berkaitan dengan karakter seseorang. Jadi agak kecil kemungkinan kalau saya punya masalah, saya mendapatkan benar-benar gini. Dari semua ilmu apapun di dunia, meditasi itu adalah puncak ilmu. Gitu. Jadi kita jangan takut juga ngajarin meditasi ke semua orang boleh. Tapi tingkat keberhasilan dia dalam memahami meditasi itu sangat berkait kepada internal karakternya dia. Jadi saya nggak takut kalau soal itu gitu. Ya, kenapa orang banyak lebih ke external energy? Karena itu lebih instan, Bos. Gitu. Kita bisa ke dukun untuk nyantet. Tapi kalau kita mau belajar bagaimana kita mengirimkan energi, itu bukan kaitan ilmunya bisa dipelajari, masa kita bisa bikin bukunya. Tapi belum tentu orang yang belajar itu bisa mengirimkan energi gitu loh. Tapi kalau kita ke dukun, cepet, nyantet pas. Gitu. Jadi yang perlu ditakutin adalah hal-hal yang fisik. Jadi orang yang punya karakter nggak bagus, tapi dia belajar bela diri, dia bisa mencelakakan orang lain, benar. Tapi kalau yang sifat metafisik, makanya banyak orang-orang di MP kan takut kalau ada ditaruh di publik, takut, oh nanti ada yang belajar. Kalau menurut saya malah saya nggak pernah takut, karena apapun yang kita taruh, coba deh pelajarin. Kalau nggak punya mental yang benar-benar serius, komitmen, mengerti dan paham benar, nggak dapet apa-apa, Mas. Gitu. Jadi nggak apa-apa juga sih. Kalau kita posting, terus dia mau belajar, dia pasti nyari perguruan kita. Iya. Kan dia pasti nyari sesuatu yang bersumber dari MP murni kan. Iya. Terus apakah dia tuh belajar dari video yang Mas Monco? Kan nggak mungkin gitu Nggak kan. mungkin. Dia tidak akan memahami apa sebenarnya yang diajarkan, dan urutan waktu juga Iya. kan. Dan mentalnya mau nggak deh, siap. Siap enggak, konsekuensi segala macam. Gitu kira-kira Mas kalau dari saya. Saya rasa itu aja. Mungkin nanti kita akan lanjut. Iya. Silakan komen ya kalau memang topik ini menarik gitu kan. Mungkin Anda juga mau ikut latihan, tapi sayangnya kalau Anda ikut latihan, Anda tidak bisa mencapai kemampuan itu atau segala macam itu tanpa melewati tingkat dasar. Iya. Apapun Anda harus dari dasar dulu. Ya. Bentar, lagi. Kalau soal latihan, karena saya juga promosin pencaksilat, jadi lebih baik pilih pencaksilat tuh apapun bagus, Mas. Jadi sebenarnya yang penting itu adalah kita yang bagus, bukan sob. Jadi pilih pencaksilat yang dekat rumah. Jadi semangat ya, kalau kebetulan di dekat rumah ada merpati putih ya merpati putih. Tapi kalau misalnya ada Baringin Sakti ya Baringin Sakti gitu loh. Yang dekat rumah. Perisai diri apapun selama pencaksilat itu bukan berarti yang luar nggak bagus, Mas, tapi bagaimana kita ngembangin budaya kita sendiri, apapun itu pencaksilat. Gitu, Mas. Terima kasih, gitu aja. Ya, masih. Terima kasih. Oke.